Baiklah, Bapak Ibu hadirin dan mahasiswa sekalian, saya Priscilla Damayanti akan melanjutkan memandu acara ini pada sesi terakhir ini yang rencananya akan diadakan setelah makan siang akan kita majukan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber kita Bapak Zikri Safril Ujung SEMM sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Dengan hormat Bapak berkenan untuk ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami akan masuk pada materi kewirausahaan selanjutnya dengan tema lebih dekat dengan bisnis kuliner. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan CV narasumber kita, Bapak Zikri Safril Ujung SEMM, pendidikan S1 Akuntansi Universitas Gunadarma, S2 jurusan Human Resource Management Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma Jakarta. Personal project, beliau sebagai owner Resto Bebek Cak Kamil. Beliau juga sebagai komisaris PT Lebah Sakti Mitra Mandiri. Beliau juga sebagai Direktur Utama PT Sankara Nusa Sakti, owner Nasi Kuning Kang Kamil, juga owner Parolis Special Space, di mana skill beliau di bidang manajemen, kemudian juga komunikasi. Achievement, predikat cum laude dari Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma Jakarta. Kemudian juga beliau mendapatkan penghargaan Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada tahun 2010. Kemudian juga organisasi beliau 2018 sampai sekarang sebagai Ketua Umum Bilik Lentera Indonesia dan juga Direktur Eksekutif dan Business Owner Indonesia 2017 sampai sekarang. Kemudian beliau juga aktif sebagai pengurus DPP Hima Kosgoro 2018 sampai sekarang, kemudian juga pengurus DPP AMPI 2022 sampai sekarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Mas Zikri Safril Ujung untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, materi saya yang pertama mengenai bisnis kuliner. Saya kira teman-teman semua udah pada tahu sih kalau misalnya ditanya apa sih kuliner tuh apa gitu kan, kuliner bla 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 bla. Tapi sebenarnya gini Bu, yang mau saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang sifatnya apa yang sudah saya alami aja, begitu. Pertama itu bisnis kuliner itu saya juga nggak nyangka bisa sampai bisnis kuliner tuh, nggak tahu kenapa. Pertama itu saya coba ngelamar kerja, tapi nggak ada yang nerima saya, nggak ada yang mau nerima saya. Ya udah, cuman saya punya hobi itu masak, emang seneng masak. Terus saya coba explore kan. Saya usaha pertama kali itu makanan itu fried chicken. Saya bikin usaha fried chicken itu udah sampai 5, terus bangkrut, kita jatuh. Terus saya bikin usaha ayam potong, bangkrut juga. Akhirnya kita bangun lagi. Saya juga sempat ngojek Bu, terus terang aja. Saya sempat ngojek, saya sempat ya buat bertahan hidup aja gimana caranya kan gitu. Dari ojek itu saya belajar banyak. Salah satunya saya ngelihat gimana pada saat prosesi saya ngirim gosen itu. Gimana sih cara-cara orang berdagang tuh gimana gitu. Karena memang saya pertamanya itu ya buntu gitu, nggak tahu mau ngapain kan gitu. Mau jualan apa juga kita nggak tahu gitu kan. Nah, terus saya lihat cara mereka berdagang sebenarnya nggak jauh beda sih sama orang-orang pada umumnya. Nah, di materi saya tuh ada di slide saya keahlian atau bisnis. Menurut saya semua orang lahir ke dunia ini sama Bu, sama teman-teman. Kita lahir dengan telanjang, nggak bawa apa-apa.
Lalu keahlian ini apa? Keahlian ini adalah sesuatu hal yang sering kita ulang-ulang. Nah, bagaimana dengan bisnis? Keahlian dalam berbisnis berarti sesuatu yang sering karena kita ulangin. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang itu memiliki pandangan bisnis yang besar, tetapi tidak punya endurance, daya tahan. Oke, buka ini 1 bulan nggak kuat, tutup. Buka ini 2 bulan, tutup. Saya kira ini bukan mengasah keahlian, tapi hanya sekedar coba-coba aja, menggugurkan kewajiban kita sebagai manusia dalam hal berusaha. Oke, gue udah berusaha, nggak gitu. Tapi ketika kita gagal ya coba lagi, gagal coba lagi. Oh kayak gini. Nah, pada saat saya mendirikan usaha saya fried chicken yang pertama, setiap hari saya goreng ayam, sampai akhirnya saya dapat resep tuh gimana. Saya bisa aja nyontek resep orang, tapi saya nggak mau. Saya pengen itu murni dari buah pikiran saya sendiri, gitu. Nah, sampai akhirnya saya berbisnis, ya tetap juga, walaupun gagal, kita coba lagi, begitu. Sampai akhirnya kita menemukan titik di mana rezeki kita, di mana sebenarnya jalan kita dalam mencari rezeki dalam melalui dagang itu dari mana, begitu. Terus kedua, next Mas, keutamaan dalam berbisnis menurut saya pertama itu adalah niat. Yang kedua adalah visi. Pertama, niatnya mau apa? Kebanyakan kita dalam berbisnis itu salah niat. Niatnya apa? Wah, jadi pengusaha enak, santai-santai. Enggak, teman-teman. Jadi bisnis tuh enggak kayak gitu. Enggak seperti yang kalian lihat. Saya kalau boleh jujur, 1 hari saya tidur cuma membatasi diri saya 4 jam. Setiap hari. Saya tidur habis subuh, paling lama itu saya jam 9 udah bangun. Kenapa? Karena saya jam 4 pagi, saya harus ngurusin bebek goreng saya. Karena baru tutup tuh jam 2 Bu, baru tutup jam 2. Nah, sementara pagi itu saya harus ngurusin belanjaannya, transfer uang, segala macem. Nah, jam 9 saya harus sudah di kantor saya harus sudah ngurusin bisnis saya lagi. Jadi kalau teman-teman niatnya hanya untuk bersantai berbisnis, nggak ada teman-teman, nggak ada. Kalau teman-teman paling enak itu di dunia ini jadi anak orang kaya, bukan jadi orang kaya, jadi anak orang kaya. Nah itu paling enak. Nah, kalau kita jadi bisnismen, nggak punya waktu. Percaya sama saya, nggak punya waktu. Nah, terus yang kedua adalah visi. Nah, disinilah kita tertantang. Apa yang akan kita lakukan? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Ya teman-teman aja sanggup kok main Mobile Legends. Masa berbisnis nggak sanggup kan gitu? Sebenarnya polanya hampir sama sih. Cuman kalau game di dunia maya, kalau bisnis di dunia nyata. Contoh seperti ini. Saya punya bebek dengan nasi kuning itu di dapur yang sama. Pertamanya saya punya bebek itu beroperasi sekitar jam 12 siang sampai di dapurnya itu sampai jam 5 sore. Dari jam 5 sore itu di luar, di tempat resto masing-masing. Nah terus saya mikir, ini saya rugi banyak nih kalau dari jam 5 sore kompor nih nggak dipakai nih, alat-alat masak nggak dipakai. Akhirnya kita siapkan untuk nasi kuning untuk berdagang besok pagi. Ini salah satu contoh visi. Nah, ya mungkin teman-teman di sini punya visi yang lebih besar lagi untuk bisnis. Nggak ada yang sulit kalau kita mau memulai. Kalau kata Bob Sadino, bisnis apa yang sulit? Nggak ada. Yang sulit itu ya bisnis yang nggak dimulai, yang mudah itu ya bisnis yang dimulai. Begitu. Terus mengenai bisnis saya, pertama saya buat bebek Cak Kamil, terus ada nasi kuning Kang Kamil, jadi makanan saya itu semua grup Kamil namanya. Terus saya ekspansi di bisnis konstruksi. Tahun 2022 dari tabungan saya mendirikan sebuah perusahaan saya sendiri bersama keluarga lah tentunya. Ini di luar dari konteks kan konstruksi. Nah kemudian sekarang saya sedang mendirikan sebuah tempat kafe tapi lebih plus, bukan plus ya, kafe lebih plus. Plusnya apa? Di sini saya mendirikan bersama teman-teman tentunya Parolis Social Space. Apa Parolis Social Space ini? Ini adalah konsep kafe modern, di mana kita memberikan bukan cuma untuk ngopi aja. Sekarang udah nggak zamannya lagi cuma ngopi, duduk doang, pulang udah kayak di kampus kan gitu. Tapi enggak, kita memberikan tagline connecting
sharing and co-working. Oke, connecting apa? Dengan cafe ini kita memberikan jaringan. Cafe ini insya Allah akan dibuka di Jalan Muhammad Kafi 2. Alhamdulillah sebelum buka ini Bu, saya masuk dulu ke Pak Rektor, mohon izin, minta masukan dan dibantu oleh tim dari teman-teman kampus IBI Kosgoro. Tepuk tangan dulu dong untuk IBI Kosgoro. Yang mana nanti ini menjadi wadah untuk seluruh teman-teman ya yang ada di sini maupun yang hadir secara offline juga, secara online juga bisa bergabung di dalam kita Parolis Social Space, mampu berkontribusi, kita sama-sama membangun jaringan. Ya mungkin buat sebagian orang jaringan itu apa sih? Sebenarnya hanya sepele kan gitu. Tapi saya harus akui, saya juga berada di sini sekarang karena jaringan. Kita harus akui itu. Oke kan? Nah, terus yang kedua kita lihat dalam bernegara, bagaimana prosesi pemilihan menteri. Kenapa bisa menteri ini? Ada banyak kok orang mungkin lebih baik daripada itu. Tapi kenapa harus dia? Karena jaringan. Kita nggak bisa nyepelin jaringan teman-teman dengan kondisi sekarang. Nah, makanya hadirnya Parolis Social Space ini dengan tempat yang menurut saya strategis ya. Ada teman-teman dari IBI Kosgoro, dari Polimedia, Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, mampu memberikan wadah lah. Wadah sebagai kanal tempat teman-teman berkreasi, berbagi seperti tagline yang kedua, sharing dan co-working. Kita juga menyediakan tempat bekerja, tempat diskusi, ruang diskusi, pentas dan juga berbagai macam kegiatan yang setiap hari sudah kita bangun. Nah, sejauh ini itu sih Bu paling yang bisnis yang sudah saya jalanin. Saya kira teman-teman mampulah juga bisa mengikuti ataupun mungkin bisa lebih baik daripada saya. Karena saya juga sebelumnya bukan apa-apa. Dan sekarang pun saya belum apa-apa, saya cuma orang yang sampai sekarang tuh masih mencoba. Begitu, paling itu sih Bu sementara, terima kasih. Baik, Mas Jikri Safril Ujung, sangat menarik ini buat mahasiswa sekalian. Jadi pesan-pesan yang dititipkan oleh Mas Jikri Safril Ujung ya. Mungkin kita buka pertanyaan ya Pak? Ya boleh Bu, silakan. Baik Pak Rudi Laksono. Kita akan buka sesi pertanyaan Pak, ini yang dari online sudah banyak. Halo Pak Rudi. Yang offline kita buka dulu pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mayala Mutiara dari Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya kepada Mas Fikri, bagaimana, tadi kan Mas Fikri sempat jelasin kalau ketika kita gagal kita harus mencoba terus. Nah, gimana sih cara kita menanamkan dalam diri pada saat kita gagal itu kan pasti kan banyak yang membuat kita down dalam melanjutkan bisnis. Itu apa sih yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan bagaimana cara kita mempertahankan konsistensi rasa pada usaha kuliner yang kita jalankan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Sebelumnya saya udah menduga Bu, pertanyaannya pasti nggak jauh-jauh dari masalah ini. Di materi ini sengaja saya nggak bacakan karena saya udah duga teman-teman pasti pertanyaannya apa nggak jauh-jauh gitu kan. Iya. Karena itu fenomena yang terjadi kayak gitu Mas. Betul Bu. Sering gagal. Sering terjadi di kota-kota besar. Ya nggak sustain gitu Mas. Nah, gimana caranya Mas? Kalau ditanya gimana sih cara ngadepin kegagalan tuh di awal-awal bisnis pertama, benar. Saya juga sempat ngalamin, tapi ada satu hal yang harus kita pahami dulu. Segala sesuatu, kalau prinsip saya, segala sesuatu yang belum terjadi itu hanya ada dalam pikiran. Itu hanya ada dalam pikiran. Jadi kita jangan selalu berandai-andai gimana sih kalau kita gagal, gimana sih kalau kita ini. Gak usah, jalanin aja dulu. Kalau prinsip orang berperang, maju aja dulu, kalah menang urusan belakang. Kan begitu, walaupun lawan kita banyak, itu satu. Nah yang kedua, ada beberapa hal yang saya pegang juga dalam diri saya. Bukan seberapa kuat kamu menahan rasa sakit, rasa gagal, bukan masalah itu. Tapi seberapa cepat kamu bangkit. Gagal, coba lagi. Nah di sini saya mau sampaikan, disitulah dalam berbisnis dibutuhkan mental. Kenapa saya bilang mental?
Ini dibutuhkan orang mentalnya oke atau enggak dalam berbisnis. Dia mampu menghadapi dirinya sendiri. Kita mampu nggak ngadepin diri kita sendiri? Kalau kita ngadepin diri kita sendiri nggak bisa, gimana kita ngadepin orang banyak? Kenapa? Pada akhirnya bisnis itu yang kita hadapi orang banyak, yang kita hadapi manusia, man to man, yang kita hadapi ya orang. Nggak ada kita hadapin tuh tiang atau apa enggak. Makanya harus mental dulu. Kedua, disiplin. Kalau kita disiplin, kenapa? Kegagalan itu bukanlah yang menjadi halangan yang besar. Contoh, kita buka jam sekian, tutup jam sekian, konsisten aja dulu. Nah terus kalau misalnya nggak laku gimana? Terus kita down? Enggak, kan tujuannya kan kita harus disiplin dong. Wah laku nggak laku urusan belakang, besok buka lagi jam segitu, tutupnya jam segitu juga, laku nggak laku, maju aja dulu, kan gitu. Terus yang ketiga yaitu adalah komitmen. Nah, kenapa kita sering gagal? Kita nggak bangkit, kita nyerah karena kita tidak komitmen. Kita tidak komitmen terhadap diri kita sendiri. Kita tidak komitmen. Nah, balik lagi ke materi yang awal. Niat kita apa? Kalau cuman buka usaha hanya untuk santai-santai, oh kalian salah besar. Salah, nggak ada. Bisnis itu nggak begitu. Bisnis itu tempat kalian berkreasi, bukan tempat ya bersantai. Oh usaha gue ada jalan gini, enggak. Makanya saya bilang kalau mau kayak gitu berarti anak orang kaya, bukan mau jadi bisnismen. Begitu. Kemudian kejujuran dalam segala hal, termasuk dalam diri kita sendiri. Masalah waktu tadi juga, masalah keuangan. Kalaupun kita gagal, ya udah nggak apa-apa. Setidaknya kita udah berbuat dulu. Iya dong, kan begitu. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Balik lagi, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau kita gagal, kita gitu terus, kita mau ngapain? Terus kita meratapi kegagalan itu diam-diam gitu, kayak anak kucing itu di pojokan, nggak mungkin kan? Ya udah kita bangkit dong, kita cari solusi yang lain. Nggak bisa dari atas, dari bawah, nggak bisa dari bawah, dari samping, nggak bisa dari samping, dari bawah tanah, dari manapun kita tempuh demi visi dan mimpi kita tadi, harus dong. Terus kita mau gimana? Mau gini-gini aja? Nggak bisa. Itu. Oke, paling itu aja sih yang harus kita terapkan biar kita nggak ini ya, nggak gampang jatuh mental lah. Harus tetap semangat, gagal coba lagi. Harus komitmen dengan diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zikri. Berikutnya adalah dari Ahmad Febi dari mahasiswa manajemen IB Kosgoro semester 6. Saya mau tanya, dalam memulai usaha kita sudah tahu banyak banget instrumennya supaya bisnis plan kita itu matang. Namun yang saya tanyakan, apakah membuat bisnis berkembang pesat dan muncul di permukaan, apakah ada privilege khusus selain modal dan konsistensi? Karena dalam memulai di Red Ocean, kita sepertinya butuh gebrakan agar bisa muncul di permukaan dan bersaing dengan para kompetitor yang masuk dalam positioning yang ada. Kemudian ada juga Tiara Kusuma Dewi dari Prodi TI semester 2 bertanya kepada Pak Rudi, siapa saja yang berperan dalam kelangsungan program inkubator bisnis dan apa peran inkubator bisnis? Kemudian ada dari Yusuf Hernanda, bagaimana cara terbaik dan termudah untuk seorang bisnis pemula agar usahanya tetap struggle. Kemudian, bagaimana cara membangun mental calon pengusaha dan mengurangi rasa takut untuk memulai. Kemudian ada juga dari Satria Nugroho, dari Prodi Manajemen semester 2 yang ingin bertanya, apa saja investasi yang memiliki modal kecil tetapi sangat menguntungkan dan memiliki return yang besar untuk kalangan mahasiswa kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Rudi mungkin bisa dijawab dengan Mas Zikri mungkin, atau Pak Rudi kesempatan pertama untuk menjawab, jadi bisa dirangkum gitu Pak Rudi ya. Karena di sini Pak Rudi dan Mas Zikri ini juga sebagai owner dan founder banyak perusahaan nih, ya kan? Jadi tepat sekali untuk menjawab pertanyaan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Silakan Pak Rudi. Oke, baik teman-teman mahasiswa yang berada di online maupun yang di offline. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang Mas dan Mbak tanyakan ke kami itu jawabannya sebenarnya ada di dirinya sama dompet usaha. Nah, caranya bagaimana?
caranya adalah yuk teman-teman yang di Ultramikro itu, yang Pak Imam tadi katakan harus belajar scale up. Bagaimana meningkatkan usahanya agar pendapatannya jauh lebih besar daripada yang sekarang. Teman-teman bisa belajar di inkubator. Tadi ada, saya sekalian ringkas beberapa pertanyaan ya Bu ya. Bahwa inkubator bisnis di IBK Kosgoro itu tidak hanya menimbulkan startup baru. Tetapi teman-teman yang sudah mulai usaha berasa, aduh kok gue susah banget ya, kok gue nggak bisa naik ke step selanjutnya gitu ya. Mau belajar ke Mas Zikri, kita silahkan. Mau di inkubator, hayu. Dosen-dosen kita banyak banget yang praktisi. How to scale up your company. Bagaimana meningkatkan skala usaha Anda itu, yaitu dengan cara Anda ikut pelatihan. Membuka diri. Bro and sis, nggak ada sekarang usaha itu yang sendirian. Nggak ada. Semua kolaborasi. Kenapa? Karena itulah yang dibutuhkan. Bagaimana Anda mau besar kalau Anda tidak berkolaborasi dengan orang lain? Katakanlah begini, misalkan ada teman-teman yang punya usaha food and beverage, catering lah katakanlah. Anda kemampuannya sehari cuma menyediakan 100 box. Terus tiba-tiba Mas Ziki dari Ampi, dari Kosgoro misalkan katakanlah gitu. Saya pesan ke mahasiswa itu 1.500 box. Lah kalau Anda nggak punya teman, Anda nggak punya kolaborasi dan lain sebagainya, Anda nggak bisa memenuhi itu. Itu yang dibilang Mas Ziki itu adalah kita harus sharing dan kita mempunyai link atau jaringan. Supaya apa? Supaya skala Anda naik ke atas. Mau belajar tentang jaringan dan lain sebagainya, hayu ke inkubator. Jadi kami selalu terbuka teman-teman. Ya, tinggal teman-teman mau atau tidak gitu. Mumpung kita masih bisa sharing. Karena kalau saya mungkin umur sudah agak-agak lewat nih Bu ya, sudah 50 lebih. Masih gitu muda ya. Pak Rudi, Nah, masih muda. gitu. Semangatnya oke, tapi kadang-kadang kehabisan energi. Nah maka saya butuh tim atau teman-teman. Oleh sebab itu kita bangun yang namanya yang tadi saya bilang, Himpunan Pengusaha Mahasiswa IBK Kosgoro. Di situ ada Mas Febi yang menanyakan bagaimana sih kok kita sudah oke, kita mau positioning di ocean-nya itu, terus kita kadang-kadang suka kelempar. Gitu kan? Kita suka kekat dengan the giant, gitu ya, perusahaan giant. Gampang aja Mas Febi, giant-nya jangan dibangunin dari tidur. Atau giant-nya malah justru ditemani. Gitu. Jangan coba sekali-sekali Anda, pengalaman saya ya teman-teman. Saya kebetulan sampai dengan 2018 yang lalu pabrik roti saya masih berdiri. Sampai 2018 saya melayani penerbangan Garuda Indonesia. Sebulan tuh kira-kira 30 ribuan lah. Enggak banyak lah 30 ribuan pieces lah sebulan. Apa yang terjadi? Pandemi dan lain sebagainya close, tutup. Saya bisa expand? Enggak bisa. Karena saya punya kontrak eksklusif dengan Garuda untuk menyediakan hanya khusus untuk Garuda. Nah, apa yang terjadi daripada itu? Saya nyesel tutup? Enggak. Karena dari bisnis roti saya ada di seluruh bandara, maka saya punya bisnis lain di bandara tersebut. Saya punya bisnis X-ray, koper-koper Anda mau pergi naikin pesawat segala macam, kita sewakan X-ray-nya. Nah, jadi kalau Anda punya bisnis, ingin besar, mau kelihatan di ocean itu, jangan berhenti untuk membuka bisnis-bisnis lain. Terhadap apa? Terhadap klien yang Anda punya. Konsumen yang Anda punya, Anda grab. Tadi saya bilang,
Komunikasi bisa ngebantu temen yang punya food and beverage. TI bisa bikinin aplikasinya. Akuntansi bisa gabung dengan TI untuk bikin aplikasi keuangannya. Jadi sebenarnya bisnis itu so very easy. Tinggal Anda mau apa enggak. Betul ya Mas Zikir ya? Nah, ada satu bahasan bagus, saya tadi pagi mau ke sini, saya dapat wejangan dari istri. Ini ada kunci menjadi pribadi yang kuat. Saya bacakan sedikit. Yang pertama adalah menata ruhiyah. Kita lihat bagaimana kualitas ketangguhan para sahabat. Mereka memiliki kekuatan 10 kali dari kekuatan manusia biasa. Karena ruhiyah mereka yang kuat, 2 indikator kekuatan, ruhiyah ada pada keikhlasan dan kesabaran. Cara menjadi pribadi yang kuat kuncinya ada di keikhlasan dan kesabaran. Nah, kira-kira itulah dari pertanyaan teman-teman. Jadi dalam menjalankan apapun, kalau Anda tidak ikhlas dan tidak sabar, rodo kesusu gitu ya. Bahasa Jawanya kesusu ya Bu ya. Kecepatan gitu loh. Anda pengen buru-buru segala macam, bahaya. Alon-alon asal kelakon kata Mas Ziki gitu ya. Jadi itu teman-teman, jangan malu untuk bergabung. HPM yang dimotori sama Mas Ahmad Febi yang kebetulan nanya juga, dia sangat terbuka yang tadi saya bilang. Mas Ahmad Febi ke kami, sekarang dia sudah menjadi copywriternya Bukalapak. Anda mau apa sekarang? Hayu. Mas Dinar sudah punya dimsum talas, sudah dipesan di mana-mana. Tinggal teman-teman yang lain, kita tunggu. Begitu Bu Priscil. Cara mengetahui bisnis kita yang sehat. Sebenarnya balik lagi teman-teman ke konsep dasar tujuan didirikannya sebuah perusahaan. Apa sih? Profit. Anda bisa menjadi konsultannya UMKM. Jadi inkubator itu bukan hanya mau menelurkan seorang bisnismen, tidak. Tetapi Anda menjadi pendamping UMKM pun itu adalah usaha Anda. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Kemenpora, juga Ibi Kosgoro, juga seluruh narasumber yang telah berkenan hadir pada siang hari ini.